Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini semua Inang lihat begitu ceria ya. Sudah pada mandi ya? Sudah pada sarapan? Ya. Kita sebelum memulai ibadah kita persiapkan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita persiapkan juga Alkitab kita dan persembahan kita. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ayo adik-adik, supaya kita semangat, kita bangkit berdiri. Kita punya yel-yel dulu ya. Aku adalah anak gembala, selalu baik serta setia. La 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 la. Tuhan Yesus menciptakan tubuh kita yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, duduk yang manis. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setiamu memelihara kami di malam hari, sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami Tuhan, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami ini Tuhan, bersama anak-anak kami. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai mengakhiri, supaya berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, berjalan bersama Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Kita puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik duduk yang manis, kita akan sama-sama mengucapkan titah. Titah kita hari ini diambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Mari sama-sama kita mengucapkan titah yang pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Kita puji Tuhan, Tuhan Kau gembala kami. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya taruh di dada, tundukkan kepala, tutup mata. Bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus selalu setia kepada kita. Nah, adik-adik, apa balasan kita? Kita puji Tuhan, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini, yaitu Minggu Kantate, yang diangkat dari kitab Injil Yohanes, pasal 21, dimulai ayat 15 sampai ayat 19. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Beginilah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Yesus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Anak-anak sekolah minggu yang Aman kasihi, siapa yang masih ingat firman Tuhan di minggu yang lalu? Tentang apa? Kalau ada yang masih ingat, atau kalau ada yang sudah lupa, kita ingatkan kembali, yaitu tentang murid-murid Yesus yang pergi menjala ikan, yaitu Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Dan mereka waktu itu bertemu dengan Tuhan Yesus di siang harinya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka terkejut karena mereka pikir Yesus sudah mati dan tidak bangkit lagi. Padahal Yesus sudah bangkit dan dia tetap memperhatikan para murid-muridnya. Dan mereka makan bersama dengan ikan yang dipanggang, dengan roti yang dipanggang, dan mereka bersuka cita. Firman Tuhan hari Minggu ini adalah lanjutan ketika mereka sudah makan bersama, mereka bersuka cita, dan kemudian Yesus memanggil muridnya yang dekat dengan dia, yaitu Petrus. Ayo, siapa yang sudah kenal dengan Petrus? Bagaimana kisah Petrus bersama-sama dengan Yesus? Siapa yang ingat? Yang pertama, Petrus pernah mengatakan bahwa dia siap mati untuk Yesus. Tapi Yesus tahu kelemahan Petrus. Dia mengatakan bahwa 3 kali engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Oleh karena itu, Yesus mengetahui bahwa Petrus itu masih lemah, sehingga dia bertanya kembali kepada Petrus. Nas ini menceritakan bagaimana Yesus Tuhan kita menanyakan Petrus tentang kasihnya kepada Yesus sebanyak 3 kali. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama, yaitu Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau sebanyak 3 kali. Sehingga Petrus mengingat kembali, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan tidak menyangkal Yesus dimanapun kita berada. Bersama dengan teman-teman, jangan pernah engkau malu untuk menjadi orang Kristen. Jangan pernah engkau malu untuk menjadi orang yang percaya. Karena Yesus juga mengingatkan kita setiap hari supaya kita mengasihi Dia. Kalau Yesus menanyakan Petrus sebanyak 3 kali, maka saat ini juga Yesus menanyakan anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak sekolah minggu mengasihi Dia atau melupakan Dia? Kalau saya yakin di sini kita semua anak-anak sekolah minggu HKBP Maranatha Cilegon
pasti mengasihi Yesus sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mengingat kasih Yesus dalam kematiannya, dan dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, tetap memelihara dan mengingat kita dimanapun kita berada. Anak-anak yang kami kasihi, kalau Tuhan Yesus yang setia kepada murid-muridnya tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia terus memperhatikan kemana Petrus pergi, ketika Petrus bersedih, ketika Petrus putus asa, dan ketika Petrus tidak lagi mengerjakan pekerjaannya sebagai pemberita firman Tuhan. Dia pergi ke laut Tiberias, ke danau Tiberias, dan dia pergi kembali menjala ikan sebagai penjala ikan. Tetapi Yesus mengasihi dia dan kembali menjumpai murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya, karena Yesus setia dan mengasihi mereka, tidak melupakan mereka. Ingat anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Jadi kalau kita anak-anak sekolah minggu, dimanapun kita berada, ketika kamu belajar di rumah, bermain bersama teman-teman, ingatlah Yesus memperhatikan hidupmu. Yesus tahu bahwa engkau lagi bersedih. Yesus tahu bahwa engkau dalam kesulitan, dan Yesus tahu bahwa engkau membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kita harus mengingat Yesus sebagai gembala, yaitu gembala yang setia, mengingatkan kita supaya kita anak-anak juga menjadi orang-orang yang setia, dan kita tidak melupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tetap mengingat Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaannya. Ketika kita sedih, akan menjadi anak-anak yang ceria dan anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, nas firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap mengingat Dia dalam persekutuan dengan Dia. Bagaimana engkau bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana supaya anak-anak tidak melupakan Tuhan? Yang pertama, dia harus tetap berdoa. Yang kedua, dia harus tetap membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa, dia harus tetap ingat untuk datang ke gereja atau ikut kebaktian sekalipun melalui online, supaya bertumbuh dalam kasih dan setia Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang setia, maka kita tidak lagi menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan juga mengajari kita untuk menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Bagaimana itu? Ketika orang tua kita pergi, kita tinggal di rumah, ada pesan supaya jangan jauh-jauh, supaya jangan keluar rumah jauh-jauh, supaya ingat untuk memakai masker, supaya jangan nakal-nakal. Kita mau untuk melakukannya. Orang-orang yang bisa dipercayai akan menjadi sukacita bagi orang tuanya. Ayo, siapa di sini orang yang kalau ditinggal orang tuanya jadi malas-malasan, tidak mengerjakan tugas-tugasnya, tidak mengerjakan PR-nya, atau kalau belajar online dia tidak serius main-main, ya. Nah, ini melarang kita untuk menjadi anak-anak yang tidak setia, tapi mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Kalau kalian anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang baik, yang bisa dipercaya, ingatlah orang tua kita akan bersukacita, dan Tuhan juga akan bersukacita melihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Kemudian orang yang bisa dipercaya adalah orang yang taat. Tahu nggak arti taat? Dia mau mendengar perintah orang tuanya. Jadi ketika dia main handphone,
orang tuanya memanggil, dia langsung menjawab. Ada anak-anak sekolah minggu kalau dia main handphone, dia tidak mau lagi menjawab orang tuanya sehingga orang tuanya marah. Ya. Tapi saat ini firman Tuhan mengajarkan supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang taat, anak-anak yang tahu bahwa dia adalah anak-anak Tuhan dan dia adalah orang anak yang dikasihi Tuhan yang mampu untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya. Amin percaya ketika kita digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang setia, anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang taat mengerjakan tugas dan juga taat kepada orang tuanya. Tidak melawan, tidak bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita untuk menuruti kehendak Tuhan dan menuruti perkataan orang tuanya. Oleh karena itu, ingat kalau Yesus adalah gembala yang setia, maka anak-anak Tuhan juga harus menjadi anak-anak yang setia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menggembalakan hidup kami. Kami bersukacita Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami, menghibur kami ketika kami bersedih, memberikan kesembuhan ketika kami dalam sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan hidup kami dan juga orang tua kami, abang, kakak, dan adik-adik kami, keluarga kami, dan seluruh orang-orang yang percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dapat dipercaya, dan anak-anak yang taat akan firman-Mu dan taat kepada orang tua. Hanya kepadamu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, persiapkan, kita mau persembahan. Kita puji Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
kita kreativitas. Kreativitas kita kali ini sesuai dengan firman Tuhan, aku gembala yang setia. Kita akan membuat domba. Nih, seperti ini adik-adik. Ya. Adik-adik, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas putih. Yang kedua, spidol atau pulpen atau pensil. Inang punyanya spidol. Lalu, gunting dan lem. Nah, kita buat polanya menggunakan spidol. Kita buat polanya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita gunting satu demi satu. Kita gunting satu demi satu. Setelah kita gunting, nanti jadinya seperti ini. Ini untuk badannya. Dan kepalanya, kakinya, kaki yang belakang dan kaki yang depan. Lalu kita lem. Bentuk badannya ini kita lipat dua. Nah, kita lipat dua, kita lem kepalanya itu, kita kasih lem, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah kita lem kepalanya, lalu kakinya. Lem. Nah, jadinya seperti ini. Kita lem lagi kaki yang belakang. Lalu belakangnya. Seperti ini adik-adik. Setelah ini jadi deh sound the ship. Sudah jadi seperti ini adik-adik. Kita buat tulisan ayat firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Seperti ini adik-adik. Kakak sudah bikin. Sudah selesai kreativitas kita hari ini. Selamat mengerjakan di rumah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.